Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Arhiro. Bersama gue Ari. Di video kali ini gue akan nge-review laptop atau ultrabook ya. Jadi ini sebenarnya nggak baru, ini second. Jadi gue belinya kemarin di Tokopedia. Itu dengan harga 2.950.000, unitnya second dan tipenya Dell Latitude E7250. Jadi ini tuh kemarin cuma ada satu unit ya guys. Jadi dia tuh sebenarnya ada beberapa unit, cuma beda-beda harganya. Ada yang selisih 100.000, ada yang di bawahnya, karena itu disesuaikan sama kondisinya, sama yang sellernya ya, sama penjualnya. Jadi nanti kalau ada yang tanya link, gue nggak bisa ngasih karena ini stoknya sudah habis guys. Jadi kalian bisa cari aja di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee. Ini sebenarnya sudah lama gue beli dan ini baru gue review sekarang. Soalnya gue bingung mau review apa. Jadi buat kalian yang ingin upgrade atau membeli notebook yang tipis, ini tuh 12 in ya guys. Jadi 12 in. Ini bahannya itu terbuat dari kayak gimana ya? Bukan plastik tapi kayak apa ya? Rasanya tuh premium banget guys. Soalnya ini kalau seri Dell Latitude itu seri premiumnya, jadi barunya dulu mahal. Dan kita mulai bahas langsung saja ya. Jadi ini ketipisan atau ketebalannya cukup tipis banget segini. Ini ada apanya, fannya atau pembuangan anginnya, apa lupa aku namanya. Dan nanti gue bahas juga kekurangan dan kelebihan di ini ya, di Dell Latitude E7250. Ini ada bezelnya terbuat dari aluminium. Dan ini ada lubang charger, ini ada USB, ini ada lagi USB, dan ini HDMI, ini ada LAN card. Dan kita balik ke sebelah sisi sini, dan di sini ada lagi USB, dan ini ada audio ya, jack audio. Dan ini ada apa ini ya guys, ini namanya apa ini, gue belum pernah tahu ini kurang tahu juga. Dan di sini ada SD, di sini ada SD di card reader. Dan di bagian bawahnya susah banget ini. Ini bobotnya kurang lebih 1,5 kilo ya. Nanti gue cantumin spesifikasi lengkapnya di video ya nanti. Dan ini ada, ini nggak tahu ini buat apa nih guys, ini kurang tahu juga buat apa. Yang ini ada fan. Kita lepas baterainya. Sorry ya guys, suara gue agak serak-serak gimana gitu. Ini baterainya tipis banget, ini baterainya awet. Ini berapa mAh ya, berapa ribu, kita lihat 6.720 ya guys, tipis. Ini gue search di marketplace, harganya cukup lumayan. Jadi kalau beli pastiin nggak ngedrop ya. Itu ada juga yang kondisi ngedrop mungkin. Dan di sini ada card atau LAN card, bisa dikasih kartu. Tapi kemarin gue tes belum bisa connect ya guys, nggak tahu pengaturannya atau memang ini belum fungsi. Dan apalagi ya, ini di bagian bawahnya ini bisa ngeri banget ya guys, hati-hati ini. Nah ini ada keyboard, ini untuk keyboardnya, jadi hati-hati banget. Ini seharusnya ini ada lemnya ya ini, tapi ini terkelupas ya guys. Dan ini ada lagi slot. Nah di sini tuh kalau yang ada slotnya itu dia blacklit ya, keyboardnya bisa nyala. Tapi kalau ini nggak ada, berarti dia keyboardnya nggak bisa nyala. Itu kemungkinan diganti. Ada juga unit yang memang nggak ada backlightnya. Ini nggak tahu ya, ini memang sudah diganti atau nggak, atau memang kayak gini. Yang jelas ini nggak backlight ya, jadi nggak bisa nyala keyboardnya. Ada yang varian bisa menyala guys. Dan ini btw RAM-nya 4 GB dan bisa ditambah. Itu bisa kalian buka di sini ya guys. Ini kita buka, atau kita buka aja guys, nanti kelamaan nggak, kita buka aja ya guys. Sorry, jadi nanti kalau kelamaan gue cari skrup dulu. Oke, jadi gue sudah bawa skrup ini ya. Kita cek RAM-nya ada berapa. Jadi nanti misalnya kalian ingin ganti RAM, itu enak juga. Caranya kayak gini. Ini ada lepas baterai saja, dan di sini ada 2 skrup.
Ini di sini ya, di satu sini sama satunya sini. Ini kok agak udah ini pas udah lepas, jangan sampai hilang ya guys. Oke, nah ini ada tipenya ya guys, Dell Latitude. Nah ini kelihatan nggak, Latitude E7250. Jadi kalau udah kedua skrup ini tadi kebuka, kita geser ke depan. Nah ini dibuka kayak gini, hati-hati ya guys. Nah kita lihat ada ini slot RAM-nya, kita buka. Ini ada 4 GB ya bawahnya. Nah ini bisa kasih dua ya guys, ini sama sini. Ini bawaan 4 GB, ini RAM-nya. Aduh nggak bisa fokus guys. Ini 4 GB, bisa kalian kasih 16 ya berarti ini ya. Misalnya di sebelah sini 8, sini 8 bisa. Jadi atau ini 4 jadi 8 bisa. Oke, kita atur lagi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya di mana letak harddisk. By the way, ini sudah menggunakan SSD guys, tapi SSD-nya berbentuk M2 kayak gini. Mana ya? Ini ya. SSD M SATA gitu. Aduh, kameranya ini SSD M SATA. Jadi kecil kayak gini ya, kotak kayak gini. Ini gue juga yang jual ini agak jarang juga ya. Jadi biasanya ada yang panjang, kalau punyanya MacBook ya biasanya itu agak panjang, mirip kayak RAM gini panjang. Tapi ini pendek guys. Ini cuma 120 GB. 120 GB ya guys. Jadi ini nanti kalau rusak gue nggak tahu nih nanti pesannya kemana ya. Dan apalagi ya, kalau misal kita ganti harddisk kayaknya nggak ada guys, ini tempatnya kayak nggak ada, kayak gini. Dan ini fan-nya, sorry ini kok kameranya, nah ini fan-nya. Oke, kayak gini ya. Dan oke, kita tutup lagi. Jadi ada dua ya guys, tadi RAM-nya ada dua dan SSD modelnya itu. Kalau masangnya sama ini, kita tekan ke depan, tarik lagi, set, set. Oke guys. Oke, dan kita pasang skrupnya lagi. Jadi cukup gampang banget kalau ganti ganti atau upgrade RAM-nya ya. Di kalian tinggal buka skrupnya ini. Sorry agak susah. Ini kameranya kemana? Nah, sorry guys, bingung ini. Sambil pegang kamera sama lepasin skrupnya. Oke, udah kepasang, keduanya udah kepasang ya, sini sama sini doang. Kita pasang baterainya kembali ini ya, jadi kayak gini dia ya. Oke, nice. Oke, kita bahas ke bagian, aduh kebalik nih ya, ini ya. Ini Dell. Terus selama penggunaan ini kekurangan yang pernah gue rasain ya. Jadi kekurangannya dulu kita bahas. Jadi kayak gini, ini bahannya itu bukan apa ya, kayak ada, kalau apa sih itu namanya, ini biasanya gampang kekelupas nih guys. Jadi ini kayak dilapisi apa ya namanya, kalau kalian dulu pernah pakai handphone BlackBerry, ini belakangnya sama ya kayak di handphone BlackBerry, kurang tahu ya namanya apa. Ini ada emblem Dell, tapi ini nggak nyala. Dan ini ada indikasi harddisk dan juga ada indikasi baterai. Itu jadi kelemahannya yang pernah gue rasain, ininya gampang kelupas dan gampang banget debu nempel guys. Oke, kita buka, sorry bentar ya. Nah ini besarnya segini dia, 12 inch. Ini ada, ini ada yang unit, ada webcamnya dan juga ada yang tidak. Jadi buat kalian yang mau beli Dell Latitude yang tipe sama, pastikan baca deskripsi ya kalau di online shop, karena ada yang pakai webcam kamera ini dan ada yang nggak pakai guys. Terus di sini ada emblem Dell-nya dan ini
sudah HD ya, apanya LCD-nya, belum IPS. Terus ini kokoh banget, pakai aluminium tadi. Dan ini keyboardnya khas dari Dell, dia empuk banget, clicky, dan enggak gimana ya, dia mantep gitu kalau di pencet, pokoknya enak deh. Dan ini tombol powernya dia berpisah dari keyboard, jadi nggak gampang keliru ya kita. Dia biasanya kan di sini jadi satu. Dan di bagian trackpadnya ini juga cukup lebar guys, jadi lega, ini enak. Dan kemarin ini gue dapet yang trackpadnya ini susah guys, jadi walaupun di deskripsi nggak ada cacat atau kerusakan di bagian trackpad, tapi setelah nyampe gue tes ternyata ini trackpadnya susah, jadi bisa tapi dia susah. Terus gue komplain ke sellernya bilang oke, nggak apa-apa, kirim balik aja, nanti kami betulin. Terus gue tanya ini dibetulin atau diganti unit, dia bilang dibenerin bang. Jadi gue pikir-pikir kalau dibalikin itu kan ke Jakarta dan gue di Jawa Timur, jadi ongkosnya cukup lumayan. Kalau laptop ini kemarin itu dihitung berapa ya, packing kayu 4 kiloan, sekitar 4 kiloan. Jadi nanti bolak-balik kirimnya kan lumayan, hampir 100.000 lebih. Ya udah deh, gue ngalah, nggak apa-apa deh, ini nggak dibetulin. Dan mohon nanti ya kalau kirim lagi mau dicek dulu. Dan gue memang pakai mouse dan jarang pakai trackpad, ya udah nggak apa-apa lah. Dan ini aslinya bawaan Windowsnya itu Windows 7 ya, di sini ada emblemnya Windows 7 dan ini Core i5. Tapi di sini sudah di-upgrade sama sellernya ke Windows 10. Jadi tinggal pakai Windows 10. Asli bawahnya Windows 7 ini ya. Terus ini Core i5 itu ada banyak macam guys. Jadi jangan terpaku sama i5 saja. Dia ada generasi 2, 3, 4, 5 dan sekarang tuh kalau nggak salah 9 ya paling tinggi. Dan ini tuh udah generasi yang kelima guys. Jadi pastikan kalian searching dulu nanti generasi keberapa. Jadi ini generasi yang kelima, itu cukup kenceng, dia sudah menggunakan VGA yang Intel 4000 kalau nggak salah, kalau nggak 5000. Jadi dia buat edit video ini sudah bisa, walaupun nggak gimana ya, kayak Filmora terus Adobe Premiere bisa sih, cuma waktu render mungkin agak lama ya. Dan kita nyalain ya guys, coba kita nyalain, nanti berapa detik kita hitungnya. Ini sudah bukan SSD, klik 1 2 3. Nah hitungnya gimana sih, tadi udah klik dan ini nyalanya kayak gini guys. Dell seperti biasa. Cukup cepat guys. Dan ini booting Windows 10 sudah di-upgrade ya, jadi yang bawaannya Windows 7 aslinya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu di bagian keyboard ada yang black atau bisa nyala, ada yang tidak. Ini tidak bisa menyala, sudah gue bahas tadi. Dan ada unit yang menggunakan webcam, ada juga yang tidak ya guys. Jadi nanti jangan komplain kalau punya saya kok ada webcamnya, punya kalian kok nggak ada gitu, karena unitnya beda-beda guys. Dan ini sudah nyala. Dan ini kadang enak kadang susah, jadi gue kemarin pilih nggak usah dibalikin atau tetap gue pakai aja, nanti takutnya di sana dites enak, nanti kirim balik nggak enak kan, gue rugi juga di ongkos kirim. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting lainnya overall bagus, dan memang lainnya gue pakai bagus, enak. Nah ini agak berat kan, nampak guys. Pokoknya biasanya enak, biasanya enggak gitu deh pokoknya. Bingung gue mau bahas apa, ke spesifikasi ya guys. Kita cek dulu spesifikasinya, cek spesifikasinya di bagian mana guys, gue kok jadi lupa. Oke, di properties, di disk komputer. Nah ini susah banget guys trackpadnya. Oke, nah di sini ada spesifikasi lengkapnya guys.
Intel Core i5 generasi 5 ya. Ini 5 ini ditandakan dengan adanya 5300U ini CPU, dan ini kecepatannya 2,3 GHz maksimal 2 ya, ini 2,3 GHz. Dan ini RAM-nya Windows-nya sudah 64 bits, Windows 10 ya guys. Jadi ini Windows 10 Pro, cukup kenceng, enak, dan kalau dipakai ini lebih cocok kayaknya dipakai kantor masih bisa ya. Jadi buat online, buat Zoom, aplikasi Zoom, apalagi saat ini lagi wabah ya kayak gini ya guys. Dan semoga ini wabahnya juga cepat berlalu, jadi bisa efektif kayak biasa. Dan ini baterai life-nya ini kita lihat masih 16%, baterai on bisa sekitar 2 jam ya kalau kita lihat di sini. Ini 2 jam. Kalau nonstop itu pakai browsing aja kurang lebih itu 4 jam, ini kuat ya guys. Jadi cocok banget buat anak sekolah, buat kantor kejaringan, dan sesekali edit video bisa. Dan gue pakai apa kemarin, Android Studio itu bisa guys, enak, nyaman pakai Android Studio waktu kompil dan lain sebagainya, enak ini ya. Gue buka Android Studio-nya. Oke, sorry ya guys, kameranya gue nggak perhatiin ini. Jadi selama gue pakai ini tuh kekurangannya di bagian harddisk, tentu cuma 120 GB itu sudah penuh, jadi kalian harus siap-siap harddisk eksternal. Terus ada ini cepat kan buat buka Android Studio. Terus kekurangannya lagi gampang kotor, ini gampang nempel ya kalau ada debu, apalagi warnanya hitam. Kalau buat edit Photoshop lancar, buat Android Studio bisa, enak, masih lancar lah. Kalau buat edit video pakai Filmora masih lancar guys, ini masih bisa, ini gue pakai Filmora juga. Itu aja ya yang gue bahas kali ini. Jadi di harga 2,9 kalian udah dapat spesifikasi seperti tadi. Yang gue suka ini adalah desainnya yang unik ya, jadi desainnya sudah kekinian, tipis, bezelnya ini apanya, bagian sininya LCD-nya ini tipis. Kalau di bawah itu masih terlihat premium banget guys. Ini bagian ada Dell, dan di sini ini menggunakan aluminium, hampir sama ya bahannya kayak di MacBook ini. Jadi kesimpulan di video ini, kalau menurut gue kekurangannya di bagian tadi gampang kotor, dan sama SSD-nya yang kecil ya. Jadi kalau kalian beli, saya rekomendasikan untuk menggunakan harddisk eksternal, mungkin untuk penyimpanan. Cuma 120 GB guys. Jadi ya buat browsing, buat nyimpen data di harddisk eksternal. Jadi terus kemudahannya atau kelebihannya banyak banget ya guys. Pertama dari RAM-nya ada slot 2, dan gampang banget upgrade-nya, dan juga baterainya awet banget. Dan kemarin gue beli ini unitnya cuma sama charger ya guys. Oke, sampai di sini dulu review gue. Jadi buat kalian yang ingin beli Dell kayak gini, semoga mendapat unit yang sesuai yang kalian inginkan, ekspektasi yang kalian inginkan. Oke, bye bye.